1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kali ini kita masih melanjutkan di bab fungsi ya. Nah, ini lanjutan dari kemarin fungsi komposisi. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Oke. Apa itu fungsi inverse? Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ini ya. Nah, ini kita kemarin udah belajar operasi fungsi gitu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus ada komposisi fungsi ya, sifat-sifatnya, dan kita menentukan komposisi dari suatu fungsi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang inverse fungsi. Apa yang akan kita pelajari? Nah, ada sifat-sifatnya, terus kita nanti akan menentukan inverse suatu fungsi komposisi ya, dan fungsi inverse itu sendiri. Oke, let's go. Nah, apa itu inverse? Jadi, jika ya, ini definisinya, inverse suatu fungsi adalah, nah, jika ada fungsi f, ya, ibu punya fungsi f, memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dinyatakan dengan f adalah himpunan x, y, di mana x elemen A dan y elemen B, ya. Ini kita punya f. Maka inverse dari fungsi f, atau kita simbolkan f pangkat negatif 1 ya, f inverse itu lambangnya f pangkat negatif 1, memetakan dari b ke a. Jadi kalau fungsi fungsi awalnya ya, f-nya itu a ke b, kalau f inverse-nya itu dari b ke a. Oke. Nah, f inverse ya, maka adalah himpunan y, x, di mana y-nya elemen b dan x-nya elemen a. Itu namanya f inverse ya. Ya, jadi suatu fungsi f ya memetakan a ke b mempunyai fungsi inverse-nya f pangkat negatif 1 ya memetakan b ke a. Jika dan hanya jika f-nya bijektif atau a dan b berkorespondensi 1:1. Ini secara definisinya. Nah, kalau gampangannya gini nih. Jadi kalau dicontohkan ya, misal ibu punya di sini himpunan A, di sini himpunan B. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ini ada fungsi f. Ya, ini arahnya dari A ke B. Nah, yang namanya inverse itu adalah dari himpunan B ke himpunan A. Ini namanya f inverse. Jadi gitu ya. Nah, lambangnya f pangkat negatif 1, namanya inverse ya, kebalikan ya gitu ya. Jadi kalau dari A ya, kalau dari A ke B itu f ya, maka f inverse itu dari B ke A, dari A ke B, sorry ya, dari A ke B itu fungsi f, maka dari B ke A itu namanya f inverse. Nah, ini contohnya. Oke, diketahui fungsi A ya, fungsi A, fungsi f memetakan dari A ke B dengan A-nya 1, 3, 5, B-nya 2, 4, 6, 8, dan f dinyatakan dengan pasangan berurutan. Nih f-nya nih, 1 ke 2, 3 ke 6, 5 ke 8. Tentukan inverse fungsi f dan selidikilah apakah inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Ya, ini pertanyaannya. Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau kita punya di sini ya, ibu tulis. Kalau di sini katanya ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, fungsi f itu 1,2, jadi 1 ke 2 ya. Terus dari 3 ke 6. Terus dari 5 ke 8. Nah, ini kalau dari A ke B gitu ya. Nah, kalau kita disuruh menentukan inverse dari f, ini f ya, inverse-nya kan berarti balik ke sini nih. Ini f inverse-nya. Berarti isinya apa? Oh iya, ini 2,1 gitu kan. Terus 6,3. Nah, terus 8,5. Itu namanya f inverse-nya ya. Kalau pertanyaan yang kedua, selidikilah apakah inverse fungsi f ya
inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Sekarang kita lihat, kalau gambarnya begini, ya kita balik ya, ini B, di sini A, di sini ada 2, 4, 6, 8. Nah, terus yang di sini 1, 3, 5. Ini pasangannya ke sini, terus 3 ke 6 ke 3, 8 ke 5. Apakah ya ini f inverse-nya merupakan fungsi? Kalau kita lihat ya, syarat fungsi apa? Syarat fungsi itu anggota di domain ya, di daerah asal itu semuanya harus punya pasangan satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu atau selingkuh ya bahasanya ya, atau jomblo tidak punya pasangan. Nah, kalau kita lihat di sini B itu ada yang masih jomblo nih. Nah, artinya f inverse-nya bukan merupakan suatu fungsi ya. Jadi bukan fungsi. Gitu ya. Ini kalau Ibu tulis. Nah, kalau ditulis begini ya. Inverse fungsi f adalah relasi biasa bukan fungsi karena ada sebuah anggota B ya tadi 4 tidak dipetakan ke anggota A. Gitu ya, itu alasannya. Oke, let's go. Bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi? Nah, misal f inverse ya, f pangkat min 1 adalah inverse dari f. Maka x sama dengan f inverse y. Nah, rumus X sama dengan F inverse Y dapat diperoleh dengan langkah berikut. Gimana caranya? 1. Ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan GY. Nah, ini. Karena X sama dengan F inverse Y, ya, ini ya, maka diperoleh bentuk F inverse Y sama dengan GY. Nah, ini ya. Karena ini sama dengan X, nah, terus yang X-nya diubah menjadi GY, maka F inverse Y sama dengan GY. Terus, setelah memperoleh F inverse Y sama dengan GY, gantilah variabel Y dengan variabel X, sehingga diperoleh F inverse X yang sudah bervariabel X. Nah, ini kan teorinya ya. Kalau cara prakteknya gimana nih? Nah, ini contohnya nih. Tentukan rumus inverse fungsi dari fungsi Fx sama dengan X plus 2. Ya, kalau kita kerjakan di sini ya, fx sama dengan x plus 2. Perhatikan, kalau f1 nih, x-nya saya ganti 1, berarti 1 tambah 2 berapa? 3 ya. Terus kalau f3 berarti x-nya diganti 3, 3 tambah 2 berapa? 5. Terus kalau f5 berarti 5 ditambah 2 berapa? 7. Nah, ini pasangannya nih. Ya. Sekarang gimana? Kita suruh menentukan kalau ini dari kiri ke kanan itu F, kita suruh mencari F inverse-nya apa. Nah, gimana caranya? Sekarang kita mau cari. Gimana caranya? Perhatikan ya. Nanti Ibu terangkan ada 2 cara ya. Sekarang kita cara yang pertama dulu. Nanti kamu yang menentukan, kamu mau pakai cara yang mana. Nah, Y sama dengan Fx. Jadi langkah pertama, Fx-nya diubah menjadi Y. Y sama dengan Fx. Nah, Fx-nya kan ini nih, ya, X plus 2. X plus 2, Y sama dengan X plus 2. Setelah itu, nah kita ubah nih. X sama dengan, ini ya, jadi X-nya ditinggalin, 2-nya yang pindah ke sana. Nah, jadi negatif. Tinggal tukeran tempat. X-nya ke sini, Y-nya yang ke sini. Ya. Lalu, nah, sehingga dalam fungsi inverse X sama dengan Y min 2. Nah, F inverse-nya jadinya X min 2. Ini ya, cara pertama. Buat ngetes gimana? Nah, kalau buat ngetes caranya gini. Kita masukkan yang 3 ini, benar nggak hasilnya 1 ke F inverse? X kurangi 2, jadi 3 kurangi 2 berapa? 1. 5 kurangi 2, 3. 7 kurangi 2, 5. Nah, berarti ini benar. Gitu ya. Atau cara yang berikutnya, ya. Caranya yang lain gini. Kalau kita punya Fx sama dengan X plus 2, kita misalkan kotak.
Nah, kotak sama dengan X plus 2. Nah, kita arahnya mau nyari X sama dengan berapa gitu. Berarti kan X sama dengan kotak dikurangi 2 gitu ya. Nah, ini kan berarti F kotak ya. F kotak sama dengan kotak kurangi 2 gitu ya. F kotak sama dengan kotak kurangi 2. Kotaknya tinggal kamu ganti jadi F inverse X sama dengan kotak kurangi 2. X ya, kotaknya jadi X. Gitu cara yang lainnya. Ya. Intinya kamu harus memisalkan ya. Ini ya. Ini jadi Y. Y sama dengan sesuatu. Oke, contoh yang lain ya. Misal ada fx sama dengan x plus 5. Kita suruh menentukan inverse dari fx-nya. Gimana caranya? Nah, pertama, ini dimisalkan y sama dengan fx. Berarti y sama dengan x plus 5. Tinggal arahnya tuh kita mau nyari x sama dengan sesuatu gitu. Nah, berarti x-nya ditinggalin, 5-nya pindah. Jadinya y kurangi 5. Ya. Jadi awalnya gini nulisnya nih. Y sama dengan X plus 5. Kan berarti kalau ini pindah ke sana, Y dikurangi 5 sama dengan X. Cuma biar cantik, jadi kita tukerin tempat. X sama dengan Y kurang 5. Gitu, pindah tempat aja. Oke, next. Nah, jadi F inverse Y itu sama dengan Y min 5. Artinya F inverse X-nya sama dengan X min 5. Nah, sekarang diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Tentukan f inverse x-nya, terus tentukan domain dan kodomainnya. Gimana caranya? Sama langkahnya. Ya, berarti ini dimisalkan dengan gimana? Dimisalkan dengan y dulu. Y sama dengan 2x plus 6. Gitu ya. Terus apa lagi? Arahnya kita mau nyari X ya. Arahnya kita mau nyari X. Berarti Y dikurangi 6 sama dengan 2X. Biar ketemu X sama dengan. Nah, pokoknya arahnya. Jadi kita belajar inverse itu sebenarnya salah satu manfaatnya. Ketika kita menjalani kehidupan, kita harus tahu tujuan arah kita kemana. Sama, ketika kita menentukan inverse, ya, inverse, maka kita harus tahu arahnya adalah kita membuat fungsi itu menjadi X sama dengan sesuatu. Nah, ini ya, biar jadi X sama dengan berarti gimana? Nah, ini dibagi 2, yang sini dibagi 2, jadi ketemunya X sama dengan Y min 6 per 2. Nah, jadi F inverse-nya sama dengan apa nih? Iya, X min 6 per 2 gitu. Nah, atau bisa dituliskan gini, setengah X min 3. Dari mana, Bu? Dari sini. Nih ya, Ibu gotong ke sini. Pakai yang lain warnanya. Oke, ini Ibu gotong ke sini. Nah, ini kan dibagi 2. X dibagi 2 berarti setengah X. Negatif 6 bagi 2, negatif 3. Nah, ini. Ya, sama ya. Sama di yang ini. Nah, ini ya. Sama ya, setengah X min 3. Nah, tentukan domain dan kodomainnya gimana? Nah, ini. Domain untuk F adalah semua himpunan bilangan real. Atau ditulisnya gini ya. DF ya, domain F adalah X di mana X elemen real. Domain dari F inverse X merupakan kodomain fungsi F, maka kodomain F merupakan agar mempunyai fungsi inverse adalah semua bilangan anggota himpunan real ya. Jadi inverse-nya juga domainnya bilangan real. Nah, gimana kalau gambar grafiknya seperti ini ya, gitu ya. Nah, ini fungsi fx-nya. Terus ternyata ini F inverse-nya ini. Oh, ternyata ini kalau dilihat ini kayak pencerminan. Pencerminan nanti kita pelajari di kelas 11. Oke, itu bagian yang pertama untuk fungsi inverse. Nanti kita lanjutkan di video yang berikutnya.
Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.